corona ini kemarin itu sempat viral video seorang ustadz yang cukup kondang bahwa dia mengatakan bahwa virus ini adalah tentara Allah. Ya, dan tersebar itu Pak? Sebar ya oleh seseorang lah yang tidak perlu kita sebut namanya. Nah, beliau mengatakan bahwa virus ini adalah tentara Allah yang diturunkan untuk melawan kezaliman pemerintah tertentu, ya, pemerintah tertentu yang telah melakukan penindasan terhadap umat Islam. Gitu. Nah, dari awal sang penceramah ustadz tersebut sudah begitu yakinnya bahwa corona ini adalah tentara Allah. Dan video itu, ceramah tersebut juga sudah di-share ke sekian banyak orang. Bahkan saya sampai di lapangan ketemu dengan ibu-ibu juga ada yang bertanya seperti itu, dia mungkin terpengaruh dengan ceramah ustadz tersebut. Lalu sampai sekarang ini kita melihat bahwa ternyata virus ini tidak mengenal agama, bos. Ya, bukan berarti Islam, Nasrani, yang mana Islam nggak kena gitu Pak ya. Jadi jangan dianggap virus ini milih-milih. Virusnya datang misalnya datang ya, ditanya ini agamamu apa? Kalau Islam, berarti nggak boleh. Ya. Nah, lihat lagi faktanya sekarang, bagaimana virus ini masuk ke negara-negara Islam, ya, masuk ke Saudi, ke Qatar dan lain sebagainya, bahkan ke Indonesia juga. Dan juga bagaimana virus ini, ya kembali lagi seperti yang kita cerita tadi, bahkan pemerintah Saudi juga menutup Masjidil Haram. Ya, itu umum ya. Ya, tidak ada lagi di situ tidak ada ritual umroh ya. Dan kemungkinan besar ritual haji juga nantinya tidak dilaksanakan karena kekhawatiran menyebarnya virus ini. Nah, jadi jika dikatakan virus ini adalah tentara Allah, ternyata itu sekarang faktanya berbeda dengan kenyataan. Ternyata virus ini tidak melihat agamanya, tidak melihat negaranya mana. Ya. Mau negara Islam kena. Kita bisa memberikan banyak contoh negara Islam yang terkena virus ini. Ya. Negara Kristen juga kena. Ya. Bahkan di Italia Bang ya, Italia yang menjadi pusat, ya. Yang di situ ada Vatikan ya. Vatikan itu negara di dalam negara Italia di Roma yang menjadi pusat keagamaan saudara-saudara kita yang beragama Katolik. Bahkan Santo nama tempat di Vatikan itu, Santo Petrus atau apa, itu bahkan ditutup. Ditutup untuk umum. Kenapa? Karena untuk mengurangi atau menghambat penyebaran virus ini. Jadi di Amerika sendiri pun virus ini bahkan menjadi yang tertinggi bahkan sekarang, yang korbannya juga sangat besar ya. Di Israel juga kena. Artinya semua agama kena. Cina dengan kebanyakan beragama Budanya, India dengan Hindunya, Islam dengan berbagai macam negara Islamnya, termasuk Indonesia yang juga mayoritas Islam yang menjadi negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia. Amerika juga dengan Kristen Protestannya kena, Italia dengan Kristen Katoliknya kena, Israel dengan Yahudinya kena. Jadi kalau seandainya kita katakan bahwasanya wabah COVID-19 ini tentara Allah, seharusnya umat Islam kena dong. Seharusnya umat Islam kena. Tentara Allah gitu Bang ya. Nah, itu seharusnya mesti pemikiran Anda salah, pemirsa. Salah. Dan kita juga pernah mendengar berita beberapa waktu yang lalu di Jakarta. Itu satu masjid terpaksa dilakukan tindakan preventif dalam bentuk karantina kepada jamaah tersebut. Rupanya di situ ada 3 orang yang positif yang datang ke masjid itu, lalu mereka ikut berbaur dengan jemaah sholat Jumat yang akhirnya satu masjid dikarantina. Itu artinya apa? Virus ini bukan tentara. Iya. Pas. Kalaupun kita bilang tentara, berarti dia ini sudah melanggar ketentuan
dari komandan tertinggi. Tertinggi ya, Panglima TNI Bang ya. Nah, ya kan? Jadi ini pemikiran-pemikiran yang mungkin Keliru kan. Nah, oleh karena itu kita juga tetaplah kita menggunakan nalar dan logika kita dengan baik dan benar. Dan ada juga Bang video Bang, saya lihat Bang. Corona datang, musibah-musibah datang, tiada lain dan tiada bukan saudara. Pasti kesalahan ini ada kaitannya. Apa kaitannya? Karena Habib Rizik tidak boleh kembali ke tanah air. Allah Ta'ala murka dan Allah kirimkan corona ke Indonesia sudah. Menyatakan bahwasanya COVID-19 ini masuk ke Indonesia karena murka terhadap Habib Rizik. Nah, itu bagaimana pula Bang? Seolah-olah Indonesia ini dimasuki virus karena nggak memulangkan Habib Rizik ke Indonesia, Bang. Nah, gimana pula tanggapan Abang ini? Entah benar, entah enggak, atau kesalahan berpikir juga, atau memang pikiran juga dia benar. Nah, itu gimana pandangan Abang ini? Oke, jika dikatakan bahwa virus ini masuk ke Indonesia karena dianggap pemerintah zalim terhadap Habib Rizik, lalu ketika virus itu mulai mewabah di Cina, siapa yang dizolimi? Itu satu pertanyaan. Siapa yang dizolimi di Cina? Di Cina. Nah, oke, kalau dianggap Cina menzolimi umat Islam lalu datanglah virus itu. Lalu kenapa bisa menyebar sampai ke Indonesia? Lalu dikatakan karena pemerintah zalim terhadap Habib Rizik. Lalu kenapa di Malaysia juga kena? Siapa yang dizolimi Malaysia? Apakah Malaysia juga menzolimi beliau? Atau bahkan sampai Arab Saudi pun? Arab Saudi yang bahkan Tempatnya menjadi tempat tinggal beliau selama beberapa tahun ini sejak beliau meninggalkan negara kita. Jadi asumsi itu juga menjadi hal yang sangat absurd, yang sangat tidak masuk akal. Kalaupun kita misalnya mengagumi seseorang, kagumilah dengan secara proporsional. Kagumilah dengan secara proporsional ya. Kenapa? Karena ini bisa mengakibatkan cara berpikir yang salah, lalu nanti dikonsumsi oleh masyarakat yang awam, lalu dianggap itu sebagai kebenaran. Nah, kita bisa bayangkan ya, kita tadi sudah menyebutkan juga bahwa Arab Saudi itu juga sudah mengambil kebijakan preventif tentang corona ini. Artinya Arab Saudi sendiri juga diserang sebagai pusat Islam kan, sebagai, kalau kita katakan itu pusat Islam, ya itu pun diserang. Dan bahkan Arab Saudi itu menjadi tempat tinggalnya Habib Rizik juga ternyata kena wabah juga. Pemirsa, itulah tadi dialog kita bersama Abang Regi, bagaimana tentang perspektif atau gejala-gejala yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Nah, mungkin untuk terakhir saya minta closing statement pada Bang Regi, saya persilakan. Oke, bagi siapapun yang menonton video ini, ya marilah kita sebagai warga negara yang baik mengikuti anjuran atau aturan yang sudah dilakukan oleh pemerintah ya, yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, dan juga kita harus berdoa ya supaya wabah ini segera berakhir. Kita doakan supaya seluruh masyarakat kita ya, yang ada di Kota Medan, yang ada di Indonesia dan seluruh dunia aman dari wabah tersebut, tidak ada lagi korban yang jatuh. Marilah kita berpikir secara jernih ya dalam menghadapi wabah ini. Dalam hal apapun kita harus berpikir secara jernih, kita gunakan logika kita, dan kita termakan dengan isu-isu yang tidak jelas, dengan berita hoax dan lain sebagainya. Dan jangan lupa dukung channel kami ini ya, like, subscribe dan share. Ikuti video-video kami yang berikutnya. Kami nanti akan membuat video yang akan membahas berbagai macam hal ya. Bisa jadi kita bicara tentang politik, bisa jadi kita bicara tentang agama, bisa tentang budaya, olahraga dan lain sebagainya. Akan kita lakukan ya, kita bicarakan lah, kita buat apa yang bisa yang kita anggap menarik untuk kita bahas. Baik, terima kasih. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan hidupkan loncengnya. Salam Mantap. Salam apa Bang? Salam apa ini? Salam lagi COVID. Ya. Siap.